ada masalah tanyakan. Kita memberi jawaban petani seluruh Indonesia, Pak. Banyak yang tanya. Jadi kalau jenengan tidak tanya rugi nanti. Jadi masalah-masalah yang timbul yang ada itu, iya, tanyanya gratis. Kalau beli obat juga tidak harus di tempat kita. Saya tunjukkan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Monggo silakan. Intinya jenengan sukses dalam bertani seperti itu. Moto kami, Pak, moto kami itu ada bersama CTHI Petani Sejahtera. Nah itu moto kami seperti itu. Kalau petani belum sejahtera, berarti kami belum sukses. Kemacetan tanaman atau kurang subur gitu. Ya. Penyebabnya. Ya. Ya tadi saya sebut sedikit, sudah saya singgung. Tanaman itu dia stuck atau dia tumbuh kerdil atau dia tumbuh mandek karena tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan makanan. Contohnya gini, ini bawang, kemudian ditanam, ada media tanam namanya tanah, ya, tanah. Nah, tanah ini untuk bisa diambil unsur haranya oleh tanaman, tanah ini pH-nya harus netral. Nah, pH netral itu angkanya antara 6 sampai 7. 6, 6,5, 7, 7,5. Tidak boleh di bawah 6, tidak boleh juga di atas 7,5 atau 8. Maksudnya nutrisi yang dari bawah, ya. Jadi ini perlu pH netral. Nah, bagaimana jika pH-nya tidak netral? Jika pH-nya tidak netral atau posisi ada di 5 ke bawah, 5, 4, 3,5, 3, atau kalau dicek di pH ini nanti terdeteksi low, begitu tulisannya LO, W atau LO, nah itu dia pasti akan tidak dapat makanan. Kenapa? Dengan pH 5, dengan pH di bawah 5, unsur hara yang jenengan berikan, pupuk yang sampean berikan itu tidak bisa diserap. Percuma, ada tapi tidak bisa dimakan. Ya seperti apa? Tikus mati di lumbung padi. Banyak makanan tapi tidak bisa dimakan. Nah, kenapa? Karena pH-nya asam, pH tanah. Tanahnya celok. Nah, biasanya yang kerdil itu ditumbuhi, dicirikan kuning, kemudian memutih pucuknya. Betul apa betul? Iya, pasti putih. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa nutrisi itu akan masuk dan diserap langsung ke pucuk. Kalau pucuknya bagus, tidak putih, tidak kuning, itu ada nutrisi diserap. Tapi kalau pucuknya putih, berarti tidak ada makanan yang diserap. Kalau tidak ada makanan yang diserap, berarti nanti tumbuh stuck, tumbuh kerdil. Di situ-situ saja. Akhirnya, Pak. Nah. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Kalau orang tidak paham, itu kurang pupuk. Dikasih pupuk lagi, malah mati. Nah, maksudnya kalau pupuknya itu masih mengandung membuat residu asam, kan memperburuk keadaan. Kan biasanya kalau menggunakan non klorin atau pupuk-pupuk yang dibuat dari senyawa garam atau natrium itu aman. Contohnya, nah percaya nanti dilihat di lahan, adakah yang saya sebutkan pucuknya kuning dan memutih, kemudian dia tumbuhnya agak kerdil. Nah itu pasti asam. Nanti dicek pakai pH meter. Itu jawaban saya. Solusinya kapur atau natrium atau garam. Solusinya tetap harus dicek dulu. Kalau pH-nya rendah, tabur kapur atau tabur garam. Disiram. Nanti naik lagi. Begitu pH naik, pasti dia tumbuh lagi bagus. Ada juga di padi juga sama. Padinya merah, menguning, rata. Ditabur kapur, sembuh. Nah, memang agak terlambat karena ketinggalan sama yang lain ya, sehat-sehat ya. Agak terlambat, tapi bisa panen. Seperti itu. Monggo yang lain. Kira-kira sudah bisa mewakili ini jawaban saya? Nah, itu fakta di lapangan seperti itu. Saya nggak mengada-ada. Iya, ya. Berarti memang lahannya. Ya, lahannya. Dari bibit kan enggak. Dari bibit dah. Kalau soal mandek dari bibit dah. Jadi tanahnya tadi antara celok dan tidak celok. Nah, jadi itu adalah permasalahan petani yang ada di lahan, yaitu ada faktor pertumbuhan yang stuck dan juga ada faktor boler
Yang ketiga juga ada faktor pemilihan bibit yang kurang tepat. Jadi itu adalah faktor-faktor kendala petani yang ada di lahan. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu tentang update harga bawang merah, cabai dan juga tomat yang ada di daerah Probolinggo dan di daerah lainnya. Di sini kita akan mulai dulu untuk di daerah Probolinggo. Untuk komoditas bawang merah, harga bawang kecil mencapai 11 sampai 13.000, harga bawang tanggung kecil 15 sampai 17.000, harga bawang tanggung 19 sampai 21, harga bawang tanggung besar ada 23 sampai 25.000, harga bawang besar 26 sampai 28.000, dan yang terakhir ada harga bawang super yaitu mencapai 31.000 1 kilonya. Nah, di sini untuk stok harga bawang atau untuk stok bawang merah yang ada di gudang mencapai kurang lebih hanya 15 ton saja, dikarenakan di pasar bawang Dringu ini merupakan sentra ya. Jadi untuk ramai atau untuk stoknya lebih banyak itu biasanya pada hari Senin atau Rabu. Jadi jika sobat tani ingin berkunjung ke pasar bawang Dringu Probolinggo, jika ingin melihat pasar bawang yang ramai itu biasanya pada hari Senin atau hari Rabu. Dan ini informasi kedua kita ambil dari daerah Kediri. Di sini kita ambil dari Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sini merupakan sentra cabai yang ada di daerah Kediri ya sobat tani. Untuk cabai merah besar mencapai 45 sampai 47, cabai merah keriting 37 sampai 39, ada cabai rawit merah mencapai 45 sampai 53 per kilonya. Nah, kita lanjut ke daerah ketiga, yaitu dari daerah Karo, Sumatera Utara. Dan sumber informasi langsung kita ambil dari Pajaroga Barastagi. Di sini kita ada komoditas cabai dan juga ada komoditas tomat. Untuk komoditas cabai itu ada cabai hijau mencapai 27 sampai 32.000, cabai merah 60 sampai 65.000, cabai rawit besar atau cabai rawit kasar mencapai 47 sampai 50.000, cabai rawit kecil mencapai 50 sampai 52.000 1 kilonya. Nah, untuk komoditas tomat di daerah Karo mencapai 7 sampai 7.500 1 kilonya. Kita lanjut ke daerah keempat. Di sini kita masih sama di daerah Medan. Tepatnya di Pasar Induk Lauci Medan, Sumatera Utara. Di sini ada 3 komoditas mulai dari bawang merah, cabai dan juga tomat. Nah, untuk bawang merah di Pasar Lauci mencapai 20 sampai 33.000 1 kilonya, sedangkan untuk komoditas cabai, cabai merah mencapai 60.000, cabai hijau 32.000, cabai capra 65.000, cabai rawit 55.000 dan cabai bencong mencapai 53.000 1 kilonya. Dan yang terakhir ada komoditas tomat dari Pasar Lauci yaitu mencapai 7.000 1 kilonya. Dan yang terakhir kita ambil dari daerah Malang seperti biasa. Di sini kita mendapatkan informasi dari UPT STA Mantung Pujon. Nah, di sini ada 3 komoditas, ada komoditas bawang, cabai dan juga tomat. Kita mulai dari yang bawang dulu. Bawang merah varietas lokal mencapai 24.000 1 kilonya. Bawang merah varietas Filipin mencapai 28.000 1 kilonya. Sedangkan untuk komoditas cabai, cabai besar mencapai 50.000, cabai rawit 51, cabai rawit hijau 23.000, cabai keriting 40.000. Nah, untuk komoditas sayur, untuk tomat ya, tomat sayur mencapai 4.000, sedangkan tomat buah mencapai 5.000 1 kilonya. Nah, ini mungkin ada sobat tani dari kelima daerah tersebut. Jika ada persamaan atau perbedaan dari data kita atau di daerah sobat tani, bisa komen-komen di bawah. Nah, itu informasi dari 5 daerah tersebut ya sobat tani. Pastinya kita akan pantau terus tentang perkembangan harga-harga yang ada di daerah Probolinggo dan juga dari daerah lain. Dan jika sobat tani ingin bertanya seperti petani yang ada di Desa Pondok Kelor, dan jangan lupa untuk selalu bergabung di akun media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, WA dan juga YouTube. Dan nantinya kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari sobat tani yang ingin dibina oleh kita. Dan jadi jangan lupa untuk selalu nonton terus video CTHI sebelumnya maupun di video CT selanjutnya, karena di CTHI bukan hanya menampilkan update harga bawang saja, tapi juga ada menampilkan konten-konten menarik lainnya, yaitu seperti konten edukasi, materi-materi pertanian, dan juga ada konten testimoni dari petani yang sudah menggunakan produk kita, dan juga ada konten-konten menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini, subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari CTHI. See you guys.